Assalamualaikum Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Ibu Juli sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh ya ini Bu, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Di sana, di Iya tempat Bu. di rumah mama itu. Baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh nih Bu? Boleh Ibu. Oke. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit nih Bu yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Ibu, silahkan. Pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ini ya Bu, yang Iya terdiri Bu. dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dari di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi nanti Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Kembangkan yang lebih berbobot spesifiknya ya, yang kepada coaching. berbobot ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya yang Ibu Untuk inginkan? ketercapaian indikatornya itu sendiri, saya ingin coaching itu dari coaching akan saya lakukan adalah ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching tersebut, atau bagaimana coaching tersebut mempunyai cara-cara menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Seperti itu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching nanti, coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Ibu. Bu, baik dengan sebaik-baiknya nanti setelah proses coaching selesai kan lakukan proses coachingnya Bu. Baik. Dikencingkan di tradisi ini. Oke, Ibu Asmi. Ya, hari ini Ibu Asmi. Siang Bu Aisyah, kabar saya baik Bu. Ibu Aisyah sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, dan penuh semangat pastinya. Oke. Ini Bu Asmi, Bu Asmi, saya dengar Bu Asmi ada sesuatu yang ingin disampaikan nih sama saya. Ada yang mau diceritakan nih sama saya. Iya benar Bu Aisyah, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Aisyah. Iya, oke Bu. Tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu nih Bu Asmi. Mungkin cukup 15 atau 20 menit nih untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Jadi apa nih kira-kira yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu Asmi?
Gini Bu, ini terkait dengan rekan guru saya yang ada di sekolah gitu ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok sepertinya tidak ada perubahan ya gitu. Penyampaian materi pembelajarannya aja masih menggunakan metode konvensional. Padahal kan Bu, kita ketahui bersama ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin banyak. Tapi guru-guru di sekolah saya ini Bu, sepertinya tidak mau melakukan perubahan. Jadi ya mereka hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional saja. Jadinya Bu, pembelajarannya ya kurang bervariatif gitu Bu. Oke, berarti dapat saya simpulkan atau dapat saya garis bawahi ini ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Asmi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif ya Bu ya? Iya benar Bu, pembelajaran yang mereka lakukan itu ya gitu Bu, kurang bervariatif medianya dan modelnya juga kurang bervariatif. Oke, dari cerita Bu Asmi tadi, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya gitu Bu. Oke, jadi Bu Asmi mengharapkan adanya perubahan nih untuk rekan-rekan gurunya ya kan, dari yang tadinya model pembelajaran kurang bervariatif jadi bervariatif seperti itu. Nah, kira-kira perubahan seperti apa nih yang ingin Ibu Asmi dapatkan? Ya, saya ingin Bu adanya perubahan itu misalnya dalam hal penyampaian metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif gitu ya kan. Misalnya saja mungkin mereka bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, ya, atau ya hanya sekedar menggunakan PowerPoint itu saya rasa sudah lebih baik gitu ya Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja gitu tanpa adanya media apapun. Oke, dari yang Ibu Asmi sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi, yaitu tadi ada metode, ada modelnya, ada medianya itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya, yaitu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu nih levelnya itu sudah berada di mana ya Bu ya? Ya mungkin di sekolah saya sekarang ini Bu, sepertinya levelnya masih di level 5 gitu ya Bu. Karena kebetulan di sekolah saya ini Bu, masih lebih banyak guru yang senior. Sehingga untuk naik ke level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit gitu. Jadi ya untuk saat ini masih di level 5. Oh, masih di level 5 ya Bu ya. Mungkin dikondisikan saat ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan gitu Bu, bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu. Mungkin untuk saat ini bisa ditingkatkan di level 7 gitu ya Bu. Karena memang kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu agak sulit. Mengingat seperti yang saya bilang tadi ya guru-guru di sekolah kebanyakan guru yang senior gitu Bu. Oke, dapat saya tangkap ya Bu. Jadi Ibu pengennya itu perubahan dari tadinya di level 5 bisa berubah ke level 7 gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira usaha apa nih Bu untuk merubah dari level 5 ke level 7? Usaha apa yang Ibu lakukan agar terciptanya perubahan tersebut? Saya juga sebenarnya Bu masih berpikir nih ya, apa usaha yang bisa saya lakukan. Tapi sepertinya mungkin melakukan pendampingan individu gitu ya Bu antara saya dengan rekan guru secara bergantian. Berarti Ibu akan melakukan pendampingan ya untuk guru-gurunya yang ingin melakukan perubahan tadi. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang Ibu Asmi terapkan di sekolah dan teman-teman agar teman-temannya itu nyaman gitu dalam penyampaian perubahan tadi seperti itu? Sepertinya Bu, saya akan coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah supaya bisa dibuat pelatihan atau workshop gitu ya kan. Tujuannya ya supaya bisa meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah khususnya
dalam hal penyampaian materi pembelajaran, ya menggunakan media-media yang lebih bervariatif gitu, Bu. Oke, berarti Bu Asmi sudah merencanakan pendampingan dan juga pelatihan atau workshop ya. Nah, Iya. dari rencana tadi, kira-kira Bu Asmi yang mana nih yang lebih cepat, lebih segera untuk direalisasikan? Yang mana kira-kira, Bu? Sepertinya pendampingan individu ya, Bu. Karena kalau pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang lebih matang nih. Perlu juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, kemudian pastinya kan harus cari narasumber gitu ya kan, yang berkompeten di bidang tersebut. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih cepat terrealisasi itu pendampingan individu itu, Bu. Oke, karena beberapa hal tadi, jadi Ibu Asmi memilih melakukan pendampingan ya Bu ya. Baik, kegiatan pendampingan ini kira-kira Bu Asmi memerlukan support ataupun kerjasama dari siapa atau bantuan dari siapa kira-kira Bu? Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan guru di sekolah, Bu, yang ahli dalam bidang IT, atau juga bisa guru-guru yang lain yang sudah sering atau sudah pernah gitu ya kan, yang mahir menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu, Bu. Baik, berarti Ibu akan melakukan pendampingan ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Kira-kira kapan akan Ibu realisasikan hal tersebut? Secepatnya ya, Bu, mungkin minggu depan bisa saya lakukan. Saya akan coba koordinasi dulu, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah saya, Bu. Oke, sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, dengan segera merealisasikan hal tersebut. Kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa sih yang ingin Ibu Asmi dapatkan? Dari percakapan hari ini, Bu, saya jadinya bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya ini ya, Bu. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, dengan cara kegiatan pendampingan individu. Bisa juga dibantu dengan rekan guru yang ada di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, Bu Asmi berarti sudah ada gambaran ya untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu ya Bu kabar baiknya dari Bu Asmi setelah melakukan pendampingan tersebut. Saya sudah nggak sabar nih mendengar cerita-cerita baiknya dari pendampingan tersebut. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu atau strategi-strategi yang ingin Ibu lakukan itu ataupun kolaborasi dengan rekan gurunya berjalan dengan baik dan lancar ya. Iya Bu Aisyah, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya sampai akhirnya saya bisa menemukan gambaran gimana cara saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di sekolah gitu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa saya lakukan sampai bisa membawa perubahan di sekolah saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Aisyah. Iya Bu, saya sama-sama Bu. Saya doakan juga semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Selamat siang Bu Asmi. Selamat siang Bu Aisyah. Baik Bu Aisyah, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Aisyah nih. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik.
Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai yang saya amati tadi juga ada beberapa catatan nih Bu. Bu Aisyah juga sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, sudah mengidentifikasi permasalahan koci, dan Bu Aisyah juga sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana atau tindakan apa yang akan dilakukan. Dan Bu Aisyah juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri koci agar rencana aksi yang dilakukan koci dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan koci. Ibu juga sudah fokus, artinya di situ Bu Aisyah sudah melakukan present, artinya kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa ya Bu, sudah Ibu berikan untuk proses coaching ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam proses coaching-coaching selanjutnya ya Ibu. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi nih Bu. Untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan setelah saya melaksanakan proses coaching tersebut, yaitu saya ingin lebih mendalami, lebih memahami mengenai alur tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching-coaching ke depannya, agar coaching yang selanjutnya yang saya lakukan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan menjadi lebih baik tentunya. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu. Jadi Ibu akan mendalamin lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.